Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zahra Nabila dari kelas A Prodi Teknik Pertanian. Saya di sini akan menjelaskan identifikasi taman alat klimatologi. Nah, taman alat klimatologi ini adalah tempat untuk menyimpan alat-alat klimatologi dengan syarat tidak boleh ada bangunan atau pohon yang tinggi. Nah, taman alat klimatologi ini juga diberi pagar agar terhindar dari gangguan binatang dan idealnya diletakkan dekat dengan pertanian. Di taman alat klimatologi ini ada beberapa alat. Salah satunya yang pertama ada Campbell Stoker. Campbell Stock ini berfungsi untuk mengukur lama penyinaran matahari. Cara kerja Campbell Stock ini berdasarkan pembakaran kertas pias. Lensa bola memusatkan sinar matahari pada kertas pias. Kertas pias yang terbakar ini menunjukkan lama penyinaran sinar matahari. Campbell Stoker harus diletakkan menghadap ke arah utara agar kertas pias dapat menghadap barat timur dan menangkap jejak sinar matahari. Yang kedua ada sangkar cuaca. Fungsi sangkar cuaca ini untuk menyimpan alat hygrometer. Sangkar cuaca ini dicat dengan warna putih agar dapat memantulkan panas matahari, dan sangkar cuaca ini terbuat dari kayu agar tidak dapat menghantarkan panas. Si hygrometer sendiri ini untuk mengukur suhu dan kelembapan udara. Hygrometer terdiri dari 4 termometer, yaitu ada termometer bola basah untuk mengukur suhu aktual, termometer bola kering untuk mengukur kelembapan udara, termometer maksimum untuk mengukur suhu tertinggi di hari itu, dan termometer minimum untuk mengukur suhu terendah di hari itu. Hygrometer diletakkan menghadap ke arah utara atau selatan agar tidak terpapar matahari secara langsung. Yang ketiga ada obrometer. Obrometer ini berfungsi untuk mengukur curah hujan secara manual. Curah hujan diukur dengan gelas penangkal. Pengukuran dilakukan setiap pagi pukul 7. Nah, yang keempat ada Hellman. Hellman ini berfungsi untuk mengukur curah hujan secara otomatis. Air hujan yang masuk ke dalam corong lalu akan masuk ke dalam selang karet dan mengalirkan air ke dalam tabung kolektor atau pelampung. Pelampung ini akan menggerakkan tangkai pena, dan pena ini akan bergerak di atas kertas pias. Perpaduan antara gerakan pena yang naik turun dan gerakan rotasi kertas menciptakan suatu grafik atau garis yang mencerminkan intensitas hujan dalam rentang waktu tertentu. Yang kelima ada panci evaporasi. Panci evaporasi ini berfungsi untuk mengukur penguapan air. Panci evaporasi ini terdiri dari panci yang terbuat dari logam. Untuk mengetahui berapa banyak air yang menguap, digunakan alat bantu berupa alat ukur seperti hook gauge atau pengukur kait atau skala ukur yang dipasang pada sisi dalam panci. Yang keenam ada anemometer. Anemometer ini berfungsi untuk menentukan arah angin dan kecepatan angin. Prinsip kerja anemometer ini didasarkan pada jumlah putaran yang dihasilkan oleh cangkir-cangkir kecil yang terpasang pada alat saat terkena angin. Kesimpulannya adalah dari penjelasan tersebut kita dapat